Sudah berkumpul berapa orang nih? Oke, udah hadir 12 ya, 11 orang. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, udah ngumpul semuanya. Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sini udah pada ngumpul ya. Kita langsung mulai ya. Untuk bab kali ini kita membahas tentang integral, tapi yang aljabar ya. Jadi yang aljabarnya aja dulu, gitu ya. Bukan yang integral trigonometri, bukan ya. Nah, di sini untuk materinya kita ambil dari buku ya. Dari buku. Nah, ini dia. Nah, jadi modelnya ya ringkasan aja. Kita perbesar lagi sedikit ini buku. Seret, seginilah ya. Oke. Nah, ini dia integral, tapi di sini semuanya ditaruhnya ya. Apa-apalah di buku ini ya. Nah, oke. Jadi pengertian dari integral. Integral adalah anti turunan. Nah, itu aja sih sebenarnya sih. Yaitu kebalikan dari turunan. Notasinya seperti ini. Dibaca integral dx ya. Integral titik-titik ya, apa yang mau diintegralkan gitu, dx, atau integral fx dx sih seharusnya ya, tapi dia bikin di sini titik-titik. Yang dikenal dengan notasi Leibniz ya. Jadi simbol seperti ini ya Leibniz yang memperkenalkan ya. Leibniz ini ahli matematika Jerman ya. Dia memperkenalkan notasi seperti ini, dibaca integral. Harusnya sih ada fungsinya, fungsi fx terhadap x, integral fx dx ya. X-nya itu berarti variabelnya gitu. Itulah pengertian dari integral. Jadi hanya lawan dari turunan ya. Jadi di mana misalnya gini, ketika kita belajar turunan, misalkan kita tulis fx begini. Fx sama dengan misalkan x kuadrat ditambah 3 misalkan ya. Maka kita tahu kan f aksen x-nya ini, f aksen dari x gitu ya. Kalau kita tulis misalkan dia sebagai f kecil dari x misalnya, terus hasilnya kan kita jelas sudah tahu ini 2x ya. Nah, 2x gitu ya. Maka kalau fx-nya misalnya kita bikin warna hijau di sini, fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 2 misalnya, ya, maka f aksennya turunannya ya, turunan dari x kita simbolkan f kecil misalnya gini ya. Boleh juga tetap f aksen x boleh ya. Nah, ini kan turunannya 2 juga. Ya, kita tahu ini adalah 2x juga gitu ya. Dapat kita lihat di sini bahwa fx, x kuadrat ditambah 3, turunannya adalah fx, 2x gitu ya. Fx, x kuadrat dikurang 2, turunannya 2x juga. Padahal di sini tambah 3, di sini dikurang 2. Lah kok sama? Kan begitu ya. Maka sesuai dengan definisi Leibniz tadi, kalau misalnya kita mengintegralkan dari 2x ya, integral dari 2x,
dx gitu kan. Nah, fungsi apa yang turunannya jadi 2x gitu loh ya. Itu maksudnya anti turunan itu gitu. Fungsi apa yang turunannya 2x? Jelas x kuadrat gitu loh. X kuadrat, nah ditambah, nah karena ditambahnya itu bisa ditambah 3, bisa juga ditambah min 2 sehingga dikurang 2, atau bisa ditambah dan dikurang berapapun gitu ya. Di sini ditambah dan berapapun dia angkanya, maka ini disebutlah ini integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat ditambah suatu konstanta aja gitu, konstanta umum disimbolkan huruf C. Nah, jadi sebenarnya integral itu semudah itu gitu ya. Anti dari turunan gitu, lawan dari turunan gitu. Nah, cuman permasalahannya kalau kita tidak punya rumus, kita selalu mencari anti turunan dari suatu fungsi itu susah gitu loh ya. Karena kita tidak tahu fungsi asalnya gitu. Iya kalau kita tahu seperti ini. Oh, x kuadrat tambah 3 diturunkan jadi 2x gitu ya. Oh, kalau diintegralkan berarti ada x kuadrat gitu kan. 2x integralnya adalah x kuadrat gitu. Ditambah suatu konstanta gitu kan. Nah, oke. Baik. Tapi nanti dari pengamatan para ilmuwan-ilmuwan itu, mereka mengamati terus perubahan-perubahan ini. Mereka menurunkan berbagai fungsi terus mengintegralkannya dengan metode seperti ini ya. Akhirnya mereka dapat melihat bahwa kalau tadinya dia x kuadrat diturunkan jadi pangkat 1, lah kalau pangkat 1 diintegralkan jadi pangkat 2 gitu loh. Sehingga mereka menemukan pola ya. Polanya itu bahwa pangkatnya itu ditambah 1 gitu. Ya, mereka menemukan pola itu gitu para ilmuwan matematika. Kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1, otomatis integral pangkatnya bertambah 1 seperti itu ya. Di sini. Nah, nanti adalah rumus integral jadinya ya. Oke, nah ini tapi harus kita geser ya. Jadi ini kita hapus dulu 1, 2, 3 dihapus ya. Kita geser. Nah, jadi untuk integral tak tentu, integral itu ada dua jenis. Ada yang tak tentu, ada integral tentu ya. Ada dua dia jenis. Integral tak tentu itu dia ya tidak mempunyai batas ya. Tidak ada batasnya, jadi belum dikasih batas-batas. Nah, ini temannya dia adalah integral tentu. Integral tentu ya. Nah, kalau integral tentu ini nanti dia udah punya batas gitu. Tapi rumusnya yang pakai integral tak tentu dulu. Integral tak tentu itu dia pakai ini, pakai C gitu ya. Kalau integral tentu nggak pakai C lagi, nggak ada konstanta-konstanta ya. Tapi dia punya batas. Nanti kita lihat ya seperti apa. Jadi di sini integral tak tentu dari fungsi f kecil di sini ya, f kecil x ini ditulis dengan integral f kecil x dx. Dan seperti yang kakak tuliskan tadi, jika f aksen ini f besar, f aksen huruf besar f-nya diturunkan adalah si f kecil x itu ya, perhatikan ini ya. Maka kalau integral dari f aksen ini, integral dari fx ini, f kecil ini diintegralkan, dia akan menjadi f besar ditambah c seperti itu ya. Inilah simbol dari rumus dasar dari integral. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Atau sebenarnya rumus ini boleh aja ditulis begini. Ya, kalau misalkan kita tuliskan integral dari f aksen x gitu kan, dx ya kembali dia jadi fx ditambah c ya, boleh juga gitu ya. Jadi dengan c merupakan konstanta sembarang bilangan real ya, jadi c bisa berapa saja. Itulah definisi dari integral tentu tak tentu. Maka di sini kita punya rumusan integral fungsi aljabar ya. Nah, rumusnya di sini hanya ada 4, ya enggak rumit-rumit ya. Rumusnya cuma 4, cuman dari rumus yang 4 ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari sini banyak bisa dibikin soal ya. Jadi rumus-rumus integral antara lain, yang pertama di sini, kalau integral dari konstanta dx
maka konstanta itu tinggal dikasih X aja, tulis plus C, seperti itu. Artinya bagaimana? Misalkan gini. Misalkan integral dari 5 dx gitu. Berapa hasilnya? Si 5 ini tinggal dikasih X aja. 5X tambah C, udah. Kayak gitu. Integral dari min 1 dx misalnya. Berarti tinggal min X aja ditambah C, gitu ya. Semudah itu ya. Itu pengertian dari ini. Sekarang yang kedua, nah inilah rumus dasar integral ya. Nah rumus ini sebenarnya kurang umum ya. Di sini dia integral X pangkat N dx 1 per, nah jadi ini 1 per N tambah 1, jadi pangkatnya tambah 1 dibagikan, terus X pangkat N tambah 1, jadi pangkatnya tambah 1, terus jangan lupa ditambah konstanta, ya, ditambah C. Dengan catatan N-nya bukan min 1 ya, gitu ya. Jadi kalau N-nya min 1 kan ini nanti jadi 1 per 0 dong, gitu kan. Terus di sini X pangkat 0 kan gitu ya. Jadi khusus N-nya min 1 dia beda ya. Untuk N-1 ini ada nih di bawah ini nih. Ini sebenarnya kurang umum ya rumus ini. Secara umum sebenarnya di depan X itu kan bisa aja ada huruf A kan ya. Angka yang lain gitu ya. Misalkan integral di sini ada A kan dia. Jadi AX pangkat N dx gitu ya. Ini lebih umum ya rumusnya, sehingga dia menjadi A dibagi N tambah 1 X pangkat N tambah 1 gitu ya. Ditambah suatu konstanta. Nah ini lebih umum gitu. Kalau di sini dia dianggapnya di depan X kuadrat itu angka 1 langsung. Di depan X pangkat N itu angka 1 kan, belum tentu kan. Tidak selamanya angka 1 kan. Bisa saja ada angka di depannya. Misalnya ya, integral 6x kuadrat dx misalnya. Nah berapa nih hasilnya nih? Berarti 6 dibagi 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 ditambah C kan gitu. Maka hasilnya 6 dibagi 3 ya 2 ya. Terus X pangkat 3 gitu. Ditambah C. Jadi integral dari 6X kuadrat sama dengan 2X pangkat 3 ditambah C. Seperti itu ya rumusnya. Kemudian bagaimana kalau ada integral dari K dikali suatu fungsi fx dx. Nah, K-nya bisa dipindahkan ke depan. Jadi K yang ini ditaruh di depan ya. Jadi K dikali integral fx dx terus ditambah suatu enggak ditambah konstanta ya ini. Ya ini K-nya dipindahin ke depan gitu aja kan, ini belum diintegralkan. Ini sebenarnya enggak gini nih. Bukan begitu. Udah kayak gini aja sifatnya gitu. Integral K dikali fx dx sama dengan K dikali integral fx dx gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini kalau yang keempat ya, rumus yang keempat. Integral penjumlahan dan pengurangan, ini perhatikan ya positif negatif ini. Integral penjumlahan dan pengurangan dari suatu fungsi, maka itu adalah integral masing-masing. Integral masing-masing. Jadi integral fx ditambah gx dx sama aja dengan integral fx dx ditambah, loh kok ini fx lagi, wah ini banyak yang salah ini buku ya, waduh gawat, ini harusnya g ya. Nah ditambah integral gx dx seperti itu ya. Ini sih sifat-sifat integralnya aja sih ini sebenarnya. Nah di sini perhatikan tidak ada perkalian ya, integral fx dikali gx itu nggak ada ya. Terus bagaimana kalau kita ketemu integral fx dikali gx? Nah, itu nanti harus dikerjakan dengan metode integral yang lain. Apakah integral substitusi atau integral parsial, atau kalau enggak dikalikan dulu fungsinya. Fx dikalikan gx dulu. Jadi di sini yang ada, perhatikan, yang ada adalah penjumlahan. Perkalian dan pembagian tidak ada ya. Oke. Nah, inilah rumus dasar integral sebenarnya. Yang 4 ini aja udah. Nah, sekarang ini kita hapus ya. Kita geser nih sekarang. Waduh, kok mata jadi perih. Apa ya?
Wah, gawat. Nah, ini. Jadi khusus yang n-nya pangkat min 1 tadi, untuk n-nya min 1, di sini ini namanya logaritma natural ya. Jadi integral dari x pangkat min 1 itu kan sebenarnya 1 per x ya. Jadi integral dari 1 per x dx adalah logaritma natural x. Ya. Nah, ini logaritma natural x ditambah c ya. Di sini pakai nilai mutlak ya sebenarnya. Kenapa? Karena logaritma itu harus numerusnya harus positif. Kalau x-nya negatif maka harus dipositifkan. Kalau enggak nanti tidak ada hasilnya begitu ya. Jadi logaritma natural nilai mutlak x gitu ya. Ditambah suatu konstanta. Nah, inilah dia. Itu aja rumus-rumus dasar dari integral ya. Di sini integral trigonometri belum kita pelajari. Ya, mungkin itu kalau ada yang hobi integral trigono boleh dipelajari secara mandiri ya. Di sini kita nggak ngebahas ini, kita ngebahas yang pokok-pokoknya gitu ya. Nanti kita sibuk belajar integral trigono, padahal belum tentu ada gitu di UTBK SBMPTN kan. Jadi kita nggak fokus ke situ, yang seringnya itu integral aljabar ya. Nah, sekarang masuk ke integral tentu ya. Integral tentu di sini. Nah, integral tentu diketahui fungsi f continue, jadi harus continue fungsinya ya. Kalau terputus, nah itu bahaya ya. Kalau fungsinya terputus itu nggak bisa diintegralkan, hati-hati ya. Ini memang bahasanya di kuliah sebenarnya nih, bagaimana fungsi itu continue gitu ya. Sebenarnya menentukan fungsi continue atau tidak aja repot sebenarnya itu. Ya, cuman di sini didefinisikan begini untuk tingkat SMA, setidaknya tahu bahwa rumus integral tentu ini nanti berlaku kalau fungsinya continue. Kalau fungsinya discontinue, terputus, nah itu tidak berlaku nanti rumus integral tentu ini. Dia jadinya integral tak wajar ya. Tapi itu pelajaran kuliah ya, ruwet deh pokoknya. Integral tak wajar. Jadi ada lagi, sebenarnya bukan cuma integral tak tentu dan integral tentu ya, tapi ada juga integral tak wajar. Nah, ini pelajarannya orang-orang kuliahan nih. Untuk fungsi-fungsi aneh ya. Jadi di sini ini fungsi continue nih. Pada interval ya A sampai B gitu. Jadi ada pada fungsi itu intervalnya A sampai B continue, maka dia bisa diintegralkan itu. Kalau discontinue tidak bisa ya, tidak bisa diintegralkan. Untuk integral tentunya ya. Integral tak tentunya bisa aja, tapi integral tentu belum tentu bisa ada gitu. Karena dia discontinue, terputus gitu. Jadi jika fx merupakan integral dari f kecil x tadi, seperti ini ya, maka nah ini integral tentunya nih, ini batasnya nih. Ini batasnya, batas bawah. Ya kan? Ini batas atas ya, batas lah ya. Nah, yang ini batas atasnya gitu. Batas atas. Nah, gitu. Integral A sampai B dari fx dx, maka tanpa konstanta ya, nggak ada c-nya di sini. F besar x tadi, hasil integralnya tadi tanpa konstanta dari A sampai B gitu. Pengertiannya adalah FB dikurang FA. Jadi batas atas dikurang batas bawah, FB dikurang FA ya. Yang atas dulu dikurang yang bawah ya, seperti itu. Dengan A disebut batas bawah dan B disebut batas atas. Oke. Nah, jadi inilah rumus integral tentu ya. Jadi rumus-rumus pada integral tentu sama dengan pada integral tak tentu. Rumusnya sama saja. Semua rumus yang berlaku pada integral tak tentu tadi berlaku juga pada integral tentu, kayak gitu ya. Tapi di sini plus dengan menggunakan batas-batasnya gitu kalau integral tentu. Kalau integral tak tentu kan nggak pakai batas-batas. Jadi integral tentu juga punya sifat-sifat. Nih, ya supaya jelas kayaknya kita geser ya. Supaya jelas nih sifat-sifat dari integral tentu ini. Kita geser.
Oke. Ini ya sifat-sifatnya. Yang pertama di sini integral A sampai B fx dx itu sama dengan min integral B sampai A fx dx. Jadi kalau dibalik hasilnya jadi min, ya kayak gitu ya. Ini sifat sih. Jadi maksudnya bagaimana sih maksudnya? Contohnya misalnya gini, integral dari 1 sampai 3 dari fx dx misalnya, ya kita nggak tahu fungsinya apa ya, pokoknya contoh aja. Hasilnya misalnya 6 misalnya gitu. Maka kalau dibalik, integral dari 3 sampai 1 gitu ya, fx dx gitu, ini hasilnya jadi min 6, kira-kira gitu aja untuk sifat satu ini. Ya. Wah, gawat bener ini. Ini dia, rese banget. Biasanya nulisnya nggak kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa deh. Iya, betul sih. Untuk sifat kedua, perhatikan ini ya. Integral dari A sampai B fx dx itu bisa ditulis seperti ini. Integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Perhatikan ini nyambung ya. A sampai C, C sampai B gitu ya. Nah, dengan C-nya itu berada di antara di antara A dan B dia, gitu ya. Oke, ini rada aneh sebenarnya ya. Biasanya orang nulis ini nggak kayak gini gitu. Tapi ini memang benar yang dituliskan ini. Cuma rada aneh gitu. Cuma kalau kita contohkan ini maksudnya kayak gini. Integral dari 1 sampai 3 misalkan fx dx ditambah integral dari 3 sampai 8 misalkan fx dx juga, maka sama aja dengan integral dari 1 sampai 8 gitu loh. Fx dx kira-kira gitu maksud dia. Tapi biasanya rumus ini orang nulisnya nggak kayak gini. Nggak kayak gini ya. Ini kan lucu ya. A sampai C kan C kayaknya lebih besar dari B ya, tapi ya kayak gitulah ya. A sampai C, C sampai B memang bebas sih ya. Namanya nulis ya. Tapi biasanya orang nulis kayak gini. Integral dari A sampai B fx dx ditambah integral dari B sampai C fx dx, ini kan kayak nyambung gitu kan. Terus sama dengan integral dari A sampai C fx dx, biasanya orang nulisnya gini gitu. Jadi itu nyambung gitu, A B C gitu. Ya. Ya, cuman dia di sini dibuatnya kayak gini. Ya nggak apa-apa, sama ini sama aja ya penulisan ini, oke? Kemudian yang ini, yang ketiga, yang bagian C, ini mah sama aja ya. Ini integral tak tentu juga tadi rumusnya gini. Kalau penjumlahan integral A sampai B fx ditambah gx ataupun dikurang ya, sama aja integral masing-masing. Integral A sampai B fx dx ditambah integral A sampai B gx dx gitu ya. Pada integral tak tentu juga rumusnya ini. Kemudian yang ini, kalau batas atas sama batas bawahnya sama, nah integral jadi 0 tuh. Apapun dia fungsinya ya, kita nggak peduli mau fungsinya apapun, pasti hasilnya 0. Dalam artian gini, misalkan integral dari 3 sampai 3 dari misalnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dx, ya pasti hasilnya 0 gitu. Karena batas atas sama batas bawahnya sama gitu ya. Ini sebenarnya sifat ini nggak begitu penting ya. Ya udah pasti 0 lah ya. Karena nanti dia sama pengurangnya gitu loh. Jadinya katakanlah FA dikurang FA gitu kan. Batas atas dan batas bawahnya sama, jelas jadi 0 dong ya kan. Kayak gitu. Oke. Ini bisa kita hapus ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat lagi ke bawahnya apa lagi dia. Metode penyelesaian integral ataupun cara menyelesaikan integral ya. Jadi caranya itu yang tadi kan cara biasa ya, ditambahkan pangkatnya tambah 1 gitu ya. Nah terus ada nanti itu caranya itu nggak bisa langsung ya, untuk yang perkalian dan pembagian dan juga yang pemangkatan. Nah di sini ada dua cara, cara substitusi dan cara parsial. Tapi parsial itu kebanyakan di integral untuk apa namanya, untuk
trigonometri ya, pakai parsial. Walaupun integral aljabar ada yang pakai parsial, tapi gini, setiap integral aljabar yang bisa dikerjakan dengan parsial pasti bisa dikerjakan juga dengan cara substitusi gitu. Ya, jadi cara substitusinya aja kita pelajari. Substitusi artinya mengganti ya di sini. Ini coba perhatikan ini. Terkadang dalam menyelesaikan soal-soal integral tidak bisa langsung digunakan rumus ya. Akan tetapi harus melalui cara substitusi terlebih dahulu. Contohnya ini kan. Integral 3x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3 lagi dx. Nah, ini kan nggak bisa, nggak ada rumusnya kan ini. Kalau perkalian nggak ada rumusnya tadi. Terus ini mau diapain gitu kan? Nah, ini harus pakai cara substitusi. Kita harus mengganti variabelnya gitu ya. Mari kita geser dia ya, supaya kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, oke. Jadi integral substitusi. Yang disubstitusikan itu adalah yang pangkatnya paling tinggi ya, lebih satu dia itu nanti ya. Jadi di dalam perkaliannya itu ciri dari integral substitusi adalah salah satu bagian pangkatnya lebih satu dari bentuk yang satunya lagi gitu. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Atau pangkatnya sama ya. Bisa juga sama-sama pangkat 2, sama-sama pangkat 3 bisa, itu substitusi juga. Sini 3x kuadrat, di sini x pangkat 3 dikurang 4 gitu ya. Terus bagaimana kalau beda pangkatnya jauh, jomplang? Waduh, itu beda lagi tuh. Itu belum tentu bisa diintegralkan ya. Jadi hati-hati ya. Tidak semua bentuk fungsi aljabar bisa diintegralkan. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak semua bisa. Ya, ada yang nggak bisa diintegralkan ya. Tapi kalau tidak bisa diintegralkan, terus bagaimana cara mencari integralnya? Nah, itu nanti pakai metode lagi tuh, yang nggak bisa diintegralkan secara aljabar lah ya saya katakan. Nanti itu namanya integral, bisa pakai metode trapezoid ya, bisa pakai metode Simpson, macam-macam lah. Pelajaran kuliah lagi ya. Jadi dalam artian begini, misalkan, lah ini kan beda pangkatnya 2, 3, 2 beda 1, terus ada pangkat 4, pangkat 3 gitu, atau setidaknya sama gitu ya. Nah terus kan bisa aja kita kepikiran kan, lah bagaimana kalau beda pangkatnya jauh gitu. Misalkan x pangkat 2 terus di sini x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 7 dx, gimana cara ngintegralin ini? Nah, ini bisa saja bisa diintegralkan dengan berbagai metode ya. Tapi bisa juga nggak bisa ini. Kalau misalkan nggak bisa ya udah. Kalau memang seperti ini tidak bisa diintegralkan kalau integral tak tentunya. Tapi integral tentunya bisa dicari nanti. Namanya metode trapezoid atau metode Simpson, macam-macam lah, atau metode Newton gitu ya. Banyak metodenya nanti. Atau metode Riemann gitu ya. Bisa pakai notasi sigma nanti cara mencari ininya. Integral tentunya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya integral tentu ya. Integral tentu itu kan hasilnya berupa bilangan, sebenarnya itu yang perlu gitu, bukan integral tak tentunya gitu. Integral tak tentu itu hanya bentuk rumusan fungsi kan gitu ya. Oke, jadi ini belum tentu bisa diintegralkan ini ya. Nah, sekarang integral substitusi. Yang dimisalkan sebagai U adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Jadi substitusi pakai pemisalan. Pemisalannya boleh U, boleh apa saja sih sebenarnya, tergantung suka-sukanya kita, tapi memang umumnya pakai U pemisalannya gitu. Misalkan U yang pangkatnya tinggi ini, X pangkat 3 dikurang 4. Jadi U sama dengan X pangkat 3 dikurang 4 dimisalkan. Nah, maka kalau kita turunkan fungsi U ini terhadap variabel X-nya, DU per DX, nah jadi untuk mengerjakan ini harus bisa turunan ya. Turunan dari X pangkat 3 dikurang 4 adalah 3X kuadrat kan. Sehingga kalau ini kita kalikan ke sini, jadi 3x kuadrat dx sama dengan du kan gitu. Seperti itu ya. Nah biasanya saya lebih suka untuk ini penulisannya itu
saya bikin dx-nya itu aja gitu. Jadi dx sama dengan dx ini kan jadinya sebetulnya du dibagi ya 3x kuadrat kan gitu ya. Saya lebih suka begini gitu. Nah, maka nanti itu digantilah ini. Soal ini ya, diganti. Misalkan kita tulis di sini pakai warna biru. Ini apa penyelesaian dia ini? Integral 3x kuadrat x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3 lagi dx diganti menjadi ini, integral. Nah, dia langsung begini kan, bingung kan kalian? Dari mana u pangkat 3 di u tiba-tiba ujuk-ujuk begini ini terus jadi begini kan gitu ya. Sebenarnya memang ada penjelasannya dulu. Sebenarnya begini dulu, integral 3x kuadrat ya 3x kuadrat dong. 3x kuadrat kan gitu ya. Nah, kalau x pangkat 3 dikurang 4 itu kan sudah jadi u di sini kan. Jadi ini u pangkat 3 dong. Jadi u pangkat 3 gitu ya. Dikali lagi kan ini dx nih. Dx itu kan du per 3x kuadrat kan ini kan. Dari sini ya, ini pindahin 3x kuadratnya ke sini ya. Jadi ke perkalian biasa aja nih, kali silang gitu. Jadi di sini du per 3x kuadrat. Nah, kayak gini sebetulnya langkah-langkahnya ini. Sama dengan ya, ini. Terus kita lanjut lagi di sini. Nah, ini baru dicoret. Ini belum tentu habis ya. Kadang-kadang ini enggak habis. Bisa aja ada 2 di sini. Kalau misalkan ini 6x kuadrat kan jadinya 6x kuadrat bagi 3x kuadrat kan jadi 2 ya kan. Ini kan kebetulan aja habis jadi 1, ini enggak ada lagi. Coret, coret, habis. Sehingga integralnya jadi apa coba? Integralnya tinggal u pangkat 3 du kan gitu. Nah, gitu. Nah, ini berarti berhasil kita mensubstitusinya ya. Jadi integral substitusinya berhasil. Ada integral substitusi tidak berhasil? Adalah. Jadi nanti dia masih ada x ya. Kalau masih ada x berarti nggak bisa tuh disubstitusi tuh. Caranya bagaimana dong? Parsial udah. Integral parsial nggak bisa juga. Berarti bentuk aljabarnya tidak bisa diintegralkan kayak gitu. Nah, kalau ini bisa. Karena tidak ada variabel x lagi berarti berhasil menggantinya, mengganti variabelnya berhasil, mensubstitusinya berhasil gitu. Nah, kalau ini kan ada rumusnya. Integral u pangkat 3 du sama aja integral x pangkat 3 dx sebenarnya kan gitu. Berarti rumusnya bagaimana? Ya 3-nya ditambah 1 berarti kan 4. Berarti 1/4. Terus di sini u pangkat ya 4 juga gitu. Terus tambah konstanta. Nah, jadi berhasillah kita mengintegralkannya sehingga hasil integralnya adalah 1/4 u pangkat 4 ditambah c. Nah, kalau kita pengen mengubah dia jadi variabel x lagi ya boleh. Variabel u seperti ini boleh juga, tapi diubah ke x lagi boleh dong. U-nya kan x pangkat 3 dikurang 4. Jadi ini jadi x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 4 ditambah c. Nah, seperti itulah cara mengerjakan integral dengan metode substitusi. Ya, mudah-mudahan kalian paham nih metode integral substitusi. Bagaimana nih? Ada yang mau bertanya nggak? Adik-adik, integral ini. Kak, saya mau. Dan malu-malu ya. Gimana ada? Ada saya. Silakan. Ini Nazla. Oke, Kak, silakan. iya. Saya bingung itu Kak, di du per dx sama dengan 3x kuadrat. Du per dx itu dari mana ya Kak? Du per dx adalah notasi turunan. Jadi, contohnya begini ya. Jadi notasi turunan itu memang sangat banyak. Notasi artinya simbol ya. Simbol turunan itu sangat banyak. Misalnya begini. Kalau misalkan y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4, maka turunannya ini sebenarnya bisa dituliskan y aksen seperti ini ya. Turunannya berapa ini Najla? X pangkat 3 dikurang 4. 3x pangkat 2. Betul. Jadi belajarnya kan harus turunan dulu sebenarnya. Udah belajar turunan kan ya? Udah kan? Sudah. Oke, di sekolah udah kan. Jadi itu. Udah. Ini kan 3 Iya, pangkat 2 betul kan? Nah, jadi notasi y aksen ini sebenarnya bisa juga dy per dx gitu loh, Dek. Sama itu. Nah, jadi ini 3x pangkat 2 kira-kira gitu loh. Jadi kalau fungsinya u ya du per dx gitu kan. Kalau fungsinya y dy per dx gitu.
Kalau fungsinya fx seperti ini nih, misalkan fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 3x misalkan. Ini dfx per dx, ini notasi turunan memang begini. Jadi berapa ini? 10x dikurang 3 gitu. Wow, mana x-nya? 10x dikurang 3 gitu. Bagaimana? Paham? Paham, Kak. Makasih, Kak. Jadi itu notasi turunan ya, Dek. Simbol turunan aja itu. Jadi simbol turunan itu memang banyak. Itulah matematika ini memang ya. Aduh, ribet ya. Jadi ini saya tuliskan di sini. Kalau y sama dengan fx nih, biasanya kan y dituliskan sama dengan fx itu ya. Maka simbol turunan itu banyak. Bisa y aksen, jadi dah tuh. Bisa juga f aksen x, jadi juga tuh barang. Bisa juga ditulis dfx per dx gini nih. Ya. Bisa juga dy per dx. Nah lah, banyak banget ya. Ini semua simbol turunan. Kenapa simbolnya jadi sebanyak ini? Kok riweh banget sih? Kan gitu ya. Karena para ilmuwan matematika itu mengembangkan, ini namanya kalkulus ya. Kalkulus itu adalah ilmu tentang perubahan, laju perubahan, apapun yang berubah ya. Ini sebenarnya perubahan. Awalnya sebelum dy per dx sebetulnya ini simbolnya adalah delta dulu sih sebenarnya ini. Jadi perubahan y terhadap perubahan x gitu ya. Delta y per delta x, di mana delta itu tahu lah kalian ya, pengurangan ya, y2 min y1 x2 min x1 gitu kan ya. Ini dulu sebenarnya, jadi perubahan y terhadap perubahan x. Nah, jadi hal-hal yang membahas laju perubahan di dalam matematika itu dinamakan kalkulus gitu. Kalkulus, ya ini istilah aja ya. Kalkulus diistilahkan mereka, kita nggak tahu dari mana asal katanya itu, pokoknya gitu. Jadi yang membahas tentang perubahan-perubahan dinamakan kalkulus. Nah, yang mengembangkan kalkulus ini banyak ilmuwan, termasuklah Leibniz tadi, termasuk juga Newton, termasuk juga Descartes, René Descartes ya. Terus sampai saat ini juga lebih gue banyaklah ilmuwan-ilmuwan matematika yang mengembangkan kalkulus ini, termasuk Riemann ya, Riemann, Bernhard Riemann, tahu dah. Pokoknya banyak ilmuwan yang mengembangkan. Nah, masing-masing ilmuwan itu punya notasi sendiri-sendiri gitu. Ada yang menggunakan y aksen, f aksen, dfx per dx, d per dx ya. Dan masing-masing mereka menulis buku, ya kan? Nah, sehingga kita tidak bisa menghapus notasi-notasi ini gitu. Ya. Misalkan diadakan konferensi matematika internasional menyepakati notasi turunan adalah d per dx. Bingung nanti. Kenapa bingung? Karena kamu nanti membaca buku tua terbitan tahun 1600 Masehi, misalkan tulisan Newton gitu. Kalau hanya ini diajarkan di tingkat SMA, ternyata Newton nulis pakai ini, bagaimana kamu ngerti? Ini apa maksudnya? Sehingga mau nggak mau semuanya ini tetap kita pelajari sampai saat ini. Karena buku matematika itu, misalkan yang ditulis Euclid, ya, Euclides ya, Euclid, yang ditulis Euclid aja misalkan 300 tahun sebelum Masehi ya, sampai sekarang ini masih kita pakai bukunya gitu. Sebelum Masehi loh ya ditulisnya ini. Nah, notasi-notasi yang dia gunakan itu sampai sekarang masih kita gunakan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menghapus notasi ini ya. Ya kita pahami aja lah ya notasinya seperti itu. Oke, thank you buat Nazla, pertanyaannya bagus ya. Jadi jangan dipendam-pendam itu seolah-olah ngerti padahal bingung gitu ya. Ini alhamdulillah ditanyakan akhirnya paham betul dari mana du per dx ini. Sip. Nah, di sini ada integral parsial. Nah, integral parsial itu biasanya pakai trigonometri, ada sin kostannya gitu. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada sin kostannya, nggak usah integral. Jadi kalau fungsinya fungsi aljabar aja, integral aljabar aja nggak usah pakai parsial. Bisa pakai substitusi aja udah bisa tuh, sama integral biasa udah selesai. Di sini kalau kayak gini modelnya integral x sin x dx. Nah, ini wajib pakai parsial nih, nggak bisa kita pakai integral biasa. Pakai substitusi juga nggak bisa. Apa yang mau diganti? Yang satu x, yang satu sin x, nggak bisa. Tapi ini kita kan nggak bahas trigononya. Masalahnya ini pelajarannya pun ruwet. Di UTBK SBMPTN juga belum tentu ada gitu kan. Cuman bagi yang penghobi matematika ataupun penggiat matematika,
Boleh tuh mempelajari sendiri. Kalau namanya hobi apapun pasti dipelajari, ya nggak sih? Tapi kalau secara umum ini misalkan kalau di sekolah sih saya mau ngajarin kalian ini. Cuman di sini karena waktu kita singkat, hanya sekitar 3 bulan 4 bulan ya sampai UTBK ya, diberikan yang kayak gini juga ya percuma gitu kan. Jadi kita ajarkan yang kira-kira yang esensial gitu, yang penting-pentingnya lah gitu ya. Oke, seperti itu. Terus di sini ada lagi nggak ya? Oh, ini juga kadang ini perlu ya, bahwa kegunaan dari integral itu buat apa? Nah, ini dia nih kegunaannya nih. Ya, ke situ. Ini nih, seret ya. Jadi gunanya adalah menentukan luas daerah dengan integral, itu kegunaannya. Seperti ini nih. Ini yang diarsir ini mau ditentukan luasnya nih. Ini. Ya. Ini mau ditentukan luasnya ini. Ini ya. Jadi luas yang dibatasi oleh kurva, ini kurvanya maksudnya ini nih lengkungan ini kurva ini ya. Kurva ini fx nih maksudnya nih. Itu kalau ini batasnya dari A. Kita berikan warna berbeda biar kelihatan ya. Kenapa yang kontras ya? Hijau kah? Ini batasnya dari A sampai B gitu ya kan, dikasih garis lurus lah. Ya, ini berarti X ini, X sama dengan A, X sama dengan B gitu ya. Nah, kalau batasnya di sumbu X, X sama dengan A, X sama dengan B, berarti itu nanti kita DX gitu ya. Ada juga batasnya di sumbu Y, ada kayak gini nih. Ini batasnya di sumbu Y, C, kemudian sumbu Y, D. Kalau itu pakai DY gitu. Nah, menentukan luas daerah itu kayak gitu. Jadi luas yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X, nah ini kurva dan sumbu X, ini sumbu X ya, kurvanya ini, sumbu X-nya ini, batasnya dari A sampai B, ini lihat ini, batas bawahnya A, batas atasnya B ini, dari A sampai B, ini luasnya. Integral tentu ya, integral dari A sampai B fx dx. Kalau integral tentunya tadi bisa dituliskan jadi apa coba? Fx dari A sampai B kan gitu kan? Baru di sini FB dikurang FA. Jadi integral tentu itu adalah luas daerah di bawah kurva. Seperti ini. Luasannya itu. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Nah, di sini batasnya sumbu Y gitu. Seperti ini nih. Sama. Integral dari C sampai D nih di sini nih. FY. Jadi fungsinya harus dalam variabel Y dulu. Diubah tuh. Bukan variabel X ya. Karena kita mengintegralkannya terhadap sumbu Y. Nih perhatikan sumbu Y. Kalau ini sumbu X. Jadi ini perhatikan ini. Jadi bagaimana kalau tadinya fungsinya fungsi X? Fungsi variabel X. Kalau di sini misalkan gini. Fungsi variabel X misalkan yang sederhana lah ya. Yang sederhana ya. Misalkan ini Y X kuadrat. Nah kalau DX-nya ini berarti integral. Misalkan batasnya dari 1 sampai 2 deh ya. X kuadrat DX gitu loh. Nah, tapi kalau fungsi ini diubah jadi fungsi variabel Y bagaimana coba? Inversnya itu ya, X kuadrat sama dengan Y, bagaimana jadinya? X-nya adalah akar Y gitu. Jadi integralnya bagaimana? Ya integralnya sih hati-hati juga ini. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa coba? X-nya 1, Y-nya 1, oke lah masih boleh. Terus kalau X-nya 2, Y-nya 4 kan? Jadi dari 1 sampai 4 nih. Terus akar Y dy. Nah gitu. Ini kalau kalian rajin mengintegralkan ini hasilnya pasti sama ini. Ya, hasilnya sama itu. Belum tentu sama. Sorry. Belum tentu sama, sorry. Belum tentu. Karena bentuknya beda. Sorry ya. Belum tentu sama. Nggak. Beda. Jadi diintegralkan terhadap sumbu X fungsi yang sama dengan diintegral terhadap sumbu Y hasilnya belum tentu sama. Enggak sama. Bisa saja sama kebetulan kalau sama malah. Ya. Oke. Nah, itu. Jadi integral itu sebenarnya aplikasinya itu cuma 2 sih. Menghitung luas yang dibatasi oleh kurva, menghitung luas daerah dan menghitung volume. 2 aja, menghitung volume ya. Ini kita lihat nih di sini. Menghitung volume di bawahnya ya. Teman-teman, screenshot ya kalau perlu ya. Kadang-kadang saya nggak sempat ngomong buat di screenshot ya. Inisiatif kalian lah ya, ini penting nih di screenshot. Waduh, inilah lagi rupanya masih ada yang lain. Bagaimana kalau kurvanya 2? Waduh,
Ini nih, masih ada yang lain rupanya. Ini kalau kurvanya 2 tuh. No. Luas yang dibatasi oleh 2 kurva dan sumbu X seperti ini. Ini kan kurvanya 1 nih, kurva 2, ini kurva 1. Kurva 2 di atas ya, ini yang atas ini, kurva satunya di bawahnya. Jadi luasan yang dimaksud itu ini gitu. Kayak gitu tuh. Maka luasnya itu adalah integral dari A sampai B, ini batasnya kan dari A sampai B gitu kan. Fx yang di atas, itu dalam hal ini kan F2 gitu ya. Nah, dikurang fx yang di bawah ini gitu. Dx ya pastinya terhadap x gitu. Di sini fx2 dikurang fx1. Jadi mereka dikurangkan aja gitu. Habis itu diintegralkan kayak gitu. Kalau terhadap sumbu y kayak gini nih. No, fungsinya harus variabel y ya. Kayak gini, ini luasannya ini. Batasnya dari C sampai D ya seperti yang di atas tadi. Nah, ini kalau dia kanan dikurang kiri. No, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini gitu. Jadi integral C sampai D FY kanan dikurang FY kiri DY. Atau luasnya itu adalah integral dari C sampai D F2Y dikurang F1Y dx. Sebenarnya ini juga lebih tepatnya penulisannya itu kayak gini ya. Duanya itu sebenarnya bukan di sini gitu. Lebih tepatnya di sini F2 dan F1 di sini. Karena kalau kayak gini jadi membingungkan gitu dua ini variabelnya atau fungsinya gitu kan. Kayak gitu. Ya. Itu masalah atas kurang bawah, kanan dikurang kiri ya. Terus rumusannya lagi. Nah, menentukan volume. Jadi yang dua inilah kegunaan dari integral ya. Habis sudah ya, itu aja. Mudah-mudahan kalian paham nih. Jadi kalau volume itu diputer ya, supaya jadi volume gitu. Kalau nggak diputer nggak jadi volume tuh. Jadi di sini untuk bagian ini nih, nomor 6. Menentukan volume benda putar dengan integral. Jadi jika F1X dan F2X dua fungsi kontinu pada selang A sampai B ya, ini selangnya ini dari A sampai B itu ini X-nya di sini A ya. Di sini B gitu. Maka volume benda putar yang dibatasi oleh Y1X dan Y2X bila diputar terhadap sumbu X. Wow, ini ada dua fungsi nih. Ini kebetulan F1-nya itu dia buat garis lurus ya. Yang lurus ini F1 ini. Kemudian ini yang bengkok ini adalah F2 gitu. Ini nih. F2, fungsi kedua ini. Sebenarnya tidak harus dua fungsi, satu fungsi pun boleh ya. Cuman ini sebenarnya rumit loh ya. Waduh, ini. Rumit ini kalau udah dua fungsi begini. Sebenarnya di arsir itu coba ini saya arsir ya. Yang di arsir sebenarnya gini volumenya ini, yang bagian ini gitu. Ini. Nah, daerah ini diputar gitu. Ya kalau diputar dia jadi bagian bawahnya jadi ini nih. Ini agak susah loh sebenarnya ya. Ini harus penuh imajinasi sebenarnya ini. Ini pun yang membuat di buku ini pun dia agak kesulitan menggambarkan imajinasinya. Jadi sebenarnya ini kan lengkungan gitu ya, ini lengkungan. Itu kalau diputar pasti lengkungan juga gitu ya. Jadi ini seperti pas bunga ini. Seperti pas bunga ini bulat depannya, ini juga pasti bulat lah bawahnya ini ya, diputar gitu, yang warna hijau ini. Terus dalamnya ini kosong ini kosong nih, nggak ada ini gitu. Ya. Ini kosong. Tapi ini keliling ada ya, semua jadi, tapi di dalamnya itu ada kosong gitu, itu tuh. Lobang tapi dia ada garis lurus kebetulan, jadi lurus di dalamnya gitu. Bagaimana kalau nggak ada garis lurus ini? Dia jadi padat gitu. Kalau nggak ada garis lurus ini, padat dia, full, nggak ada pengurangnya di sini. Kalau ini kan F2 X kuadrat. Jadi kalau untuk volume perhatikan ada pi-nya, pi dikali terus fungsinya dikuadratkan. Perhatikan ya, dikuadratkan. Jadi hati-hati tuh. Kalau volume ingat pakai kuadrat. Jadi volume sama dengan pi dikali integral dari katakanlah A sampai B ya. Boleh pakai Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dx gitu ya. Kalau Y itu dx ya. Kalau Y fungsinya berarti variabel X dx. Kalau X fungsinya variabel Y dy gitu ya. Kan Y sama dengan Fx. Kalau X sama dengan Fy kan kayak gitu. Ini rumus ini bisa ditulis begini juga. Nah kalau nggak ada
fungsi yang satu lagi ini sebenarnya rumusnya cuma satu aja. Jadi V itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx gitu aja. Kalau cuma satu ya. Gitu. Nah, ini pejal nih, padat nih kalau ini. Kalau ini kosong tengahnya ini, bolong, yang putih bolong tuh. Kayak gitu. Nah, ini sangat berguna ya integral seperti ini menghitung volume begini. Apa coba gunanya? Ya kalau kita membuat sebuah benda seperti ini, misalkan piala misalkan nih. Piala dari perunggu atau dari emas begini nih. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk fungsi, bentuk lingkungan ini kan, gitu kan. Lingkungannya dalam bentuk fungsi. Fungsinya apa kek? Secara matematik ya, ini difungsikan. Ini orang-orang matematika lah yang mencari fungsi lingkungan ini nanti fungsinya seperti apa. Terus kalau di dalamnya lingkungannya sama nggak apa-apa, dia ngikuti bentuk luarnya nggak masalah. Kalau ini mau dibuat tipis kan, tapi kalau di dalamnya misalkan mau dibuat lurus boleh juga. Nah, kalau misalkan di dalamnya lingkungan juga kayak gini ngikuti bentuk luarnya nggak apa-apa, boleh gitu. Atau misalkan ini bentuk piala atau gelas apa ya, misalkan gelas ya, gelas untuk kafe misalkan gitu ya. Atau piala deh terbuat dari emas misalkan atau dari perak gitu atau dari perunggu, maka harus dihitung tuh berapa perunggu yang dibutuhkan atau berapa emas yang dibutuhkan membuat piala ini. Nah, kalau nggak bisa dihitung kan repot dong gitu. Jadi dia harus bisa menghitung itu. Nah, secara matematis ini bisa dihitung volumenya, difungsikan dulu ini fungsinya bentuk apa, baru dicari volumenya. Nah, nanti dapat itu. Kalau sudah dapat rumusannya, mau ukurannya diubah-ubah, tinggal variabelnya aja yang berubah itu. Secara matematis nanti di komputer tinggal ngubah angka-angkanya aja itu dapat semua hasilnya udah kayak gitu. Ya. Oke, jadi yang dua inilah kegunaan dari integral. Ini diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu Y sama aja. Cuman di sininya jadi FY, di sini DY gitu aja. Ya. Oke. Di sini udah selesai seperti itu. Ini biasanya anak-anak SMA itu dari zaman dulu sampai sekarang ini ya kalau diputar terhadap sumbu Y ya, dia jadi berdiri nih. Itu kelihatan tuh kayak pas bunga di pinggir-pinggir jalan ya. Bunga-bunga di taman biasanya bentuknya kayak gini. Ini nggak diwarnain sama dia. Kalau diwarnain enak banget nih ngelihatnya padahal ini. Ini di dalamnya ini ada bulatan sebenarnya. Kayak gitu ya. Kebayang kita sebenarnya ini. Cuman dia nggak diwarnain. Kalau diwarnain sama dia susah kali warnain ini. Gitu. Jadi ini. Ya, ini sejenis vas bunga ini. Bulat gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Itulah rumusan-rumusannya. Nah, tadi kalian ada ngerjakan soal ya. Oke. Sekarang ini kita tutup, kita ke soal yang kalian kerjakan tadi. Hasilnya sih bagus ya. Bagus. Hasilnya yang ngerjakan nih kalian banyak banget ya, 26 orang nih. Nilai paling tingginya itu 80. 80 itu ada 2 orang. Terus paling rendahnya 20. 20 itu ada 4 orang. Jadi nilainya itu tersebar dari 80 sampai 20 ya. Bisalah kalian bayangkan itu ya. Jadi yang 20, 40, waduh 40 paling banyak sumpah. 40 ada 10 orang lebih, bujuk deh. 60 ya lumayan lah. Itu paling banyak 40. Bertahan di 40. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang sudah kalian kerjakan tadi. Ujian berbasis kompetensi. Ini dia. Ujian sekolah berbasis komputer berbasis kompetensi. Oke. Nih, kita lihat. Nomor 1 sebenarnya harusnya nggak banyak yang salah ya. Coba saya lihat ya. Ya sedikit sih, hanya sekitar 5% yang salah ya. Iyalah, ini kan dasar banget ya. Jadi harusnya ini nggak mungkin salah ya. Kalau salah berarti dia belum pernah dengar integral berarti. Ya ini kan X pangkat 2 tambah 1 aja udah langsung 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 gitu ya. Ini tidak harus ditulis begini ya, langsung juga boleh ya. Cuman ini kan lagi mencoba gitu ya, ngajarin gitu ya, kita tulis aja. 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 gitu ya.
Terus ini konstanta, tinggal dikali X aja. Terus jangan lupa selalu ditambah C di akhirnya. Nah, jadi di sini langsung deh ini 1/3 X pangkat 3 kurang ya ini 3/2. 3/2 X pangkat 2 tambah 5X ditambah C. Nah, selesailah itu. Itulah jawabannya ya. Jadi D. Nah, ini langsung jawabannya aja juga boleh, nggak harus ditulis caranya ini ya. Oke, ini hampir benar semua. Hanya sekitar sedikit lah di sini 1, 2, 3. Ya 4 orang lah yang salah. 4 orang itu ada 5% nggak sih? Ada lah ya, 5% dari 26, hampir lah ya. Oke, sekarang nomor 2. Di nomor 2, sini. Nah, ini juga sebenarnya nggak banyak yang salah sih. Sekitar apa lah ya, kita persentase aja lah ya. 20% lah, 1/5-nya ya. 1/5 dari 26, jadi ada 5 orang lebih sih yang salah. Ya, 20%. Salah 20%. Ini tadi integral substitusi itu. Ini. Jadi bagi yang masih salah di sini ya, adik-adik. Jadi di sini misalkan U gitu kan. Misal U sama dengan yang pangkatnya lebih tinggi, X pangkat 3 ya. Jadi X pangkat 3 dikurang 4. Nah, itulah kok dikurang U lagi. Oh my god, dikurang 4 gitu ya. Nah, seperti tadi DU fungsi U diturunkan terhadap X. Nah, hasilnya adalah 3X kuadrat. Berarti ini tukar tempat dx dengan 3x kuadrat. Jadilah dx sama dengan du dibagi 3x kuadrat gitu. Maka soal ini bisa kita tuliskan menjadi integral dari ya 6x kuadrat ya. 6x kuadrat dibagi akar U berarti kan, karena X pangkat 3 dikurang 4-nya dimisalkan U gitu. Akar U, terus dx-nya adalah du dibagi 3x kuadrat. Nah, di sini kalau 3x kuadrat dengan 6x kuadrat dicoret, ini seret masih ada 2 di sini ya, gitu. Kemudian akar itu kan pangkat setengah ya, akar U. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi sebenarnya integral dari 2/U pangkat setengah gitu. U pangkat setengah du ya jadinya. Nah, ini bolehlah kita lanjut sini aja ya. Makin sempit aja di sini. Nah, ini U pangkat setengah kalau ditaruh ke atas dia kan jadi pangkat min setengah gitu. Jadi 2 kali U pangkat min setengah du. Nah, ini sama dengan berarti ditambah 1 ini. Jadi berapa coba? Jadi setengah dong. 2/min setengah ditambah 1. U pangkat min setengah ditambah 1. Terus ditambah C. Nah, min setengah ditambah 1 kan jadi setengah tuh. Jadi 2 dibagi setengah. Sedangkan ini ya U pangkat setengah ditambah C. 2 bagi setengah jadi 4. Berarti 4 dikali U pangkat setengah akar U kan. Tambah C. Nah, udah deh ini hasilnya. Cuman U-nya dikembalikan lagi jadi X boleh. Sehingga menjadi 4 akar X pangkat 3 dikurang 4. Ini panjangnya ya. Terus tambah C gitu. Ternyata jawaban seperti itu adalah yang D ya. Oke. Sampai di situ. Bagaimana dengan teman kita? Ini siapa yang baru di sini? Ini lama semua ya. Oke, teman-teman lama semua. Coba saya ambil sampling secara acak aja. Adinda Tiffany, ada pertanyaan deh? Belum ada, Kak. Oke lah. Bisa ya.
Paham ya, mudah dimengerti ya. Waduh, la ilaha illallah. Wah, minum dulu ini kayaknya nih, udah mulai puyeng nih pala. Ada. Habis lagi. Oke, kalau begitu kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Wow, ini banyak yang salah nih nomor 3 nih, wadaw. Yang benar cuman ini malah yang benar ya. Yang benar cuman 20%, salah 80%. Banyakan yang salah. Untuk nomor 3. Yuk mari kita lihat seperti apa itu. Kita hapus ya. Kita hapus. Nah ini dia. Nah ini integral tentu. Bujuk buset itu angka berapa coba ini? 3 itu ya. Aduh, parah betul ya. Angka 3 buset dah, ini mah nggak kebaca ya memang ya. Ini masalahnya nggak kebaca kali ya. Aduh. Kita anggap aja lah 3 lah. Kayaknya emang 3 lah, ini nggak mungkin lah angka lain lagi tuh ya. Jadi integral dari P sampai 3 gitu. Batas bawahnya P, batas atasnya 3. Dari, wow, 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 dx. Waduh, ini memang berat ini bah. 40 pula hasilnya. Wah, nggak masuk akal nih kayaknya ini. Sumpah dah. Ini kan kalau diintegralkan berarti langsung ya, nggak pakai rumus ya. Jadi ini berarti 3/3 1, berarti x pangkat 3 gitu ya. Kemudian di sini dikurang, aduh ini gimana nih? 2x nggak pakai 2 dong. Dikurang x kuadrat gitu. Ini tambah 2x gitu ya. Biasanya dikasih kurung begini nih. Kurung siku begini. Terus dari P sampai 3 dong. Sama dengan 40. Kayak gini. Buset deh. Pantasan ini. Terus dicari setengah P ya. Aduh. Jadi pertama 3/3 dulu deh kita hitung. Ini 3 bukan ya? Aduh, kalau bukan 3 ini makin nyasar lagi kita. 3/3 dikurang 3/2 ditambah 2 kali 3. Tutup kurung dikurang nih. Jadinya apa coba? P pangkat 3 dong. Dikurang P kuadrat ditambah 2P kayak gitu. Nah, hasilnya ini 40 kan gitu ya. Maka ini kalau kita hitung ini jadinya 27 dikurang 9 ditambah 6. Dikurang ini jadinya P pangkat 3. Terus di sini ditambah P kuadrat. Terus dikurang 2P. Sama dengan ini 40 ini. Yang ini berarti 24 dong ini. Aduh, gaswat benar. 24 berarti kalau kita kumpulkan ke sini jadi P pangkat 3 ya, kita kumpulkan ke kiri ya. P pangkat 3 dikurang P kuadrat kayak gitu ya. Oke. Aduh. Berarti ya ini P pangkat 3 dikurang P kuadrat, saya langsung aja tambah 2P gitu. Terus 40 ini dikurang 24. 24 berapa dia tuh? 16 dong. 16 ya. Berarti tambah 16 ya, masih ada 16. Nah, ini dia nih. Nah, ini bagaimana cara memecahkan ini? Aduh. Ini saya fungsi polinom ya. Ini polinom cukup banyak jadi ini. Aduh. Ini dipecahkan dengan coba-coba. Mencoba-coba faktor dari 16. Berapa aja yang dicoba? Plus min 1, plus min 2, plus min 3 nggak bisa ya. 4 bisa.
Terus plus min 8 bisa. Ya udah itu aja sih. Sama terakhir plus min 16. Itu kemungkinannya ini. Ini semua ada 8 biji nih. 1, 2, 4, 8, 16 sama plus minusnya. Bisa plus, bisa minus tuh dia tuh. Kalau 1 nggak mungkin ini dimasukin 1 nggak bakal jadi 0 nih ya. Kapan dia jadi 0 gitu loh ya. Masukin min 1 juga nggak mungkin nih jadi 0. Lah orang di sini gede 16. Kalau 2 ada kemungkinan bisa jadi. Tapi kalau 2 nggak mungkin juga sih. Min 2 deh. Min 2 bagaimana ini? Ini min 8. Min 2 kayaknya bisa tuh. Tapi kalau min 2 ini jadi min 8. Terus ini jadi berapa coba? Dikurang 4. Terus ini dikurang 4 lagi. Ditambah 16, 0 tuh. 0. Ya. Berarti bisa tuh. Jadi P-nya min 2 gitu loh ya. Coba-coba kan. Nah, udah DP-nya min 2. Setelah dari min 2, min 1 kan. Nah, jadi coba-coba ya. 1, 2, kalau nggak bisa min 2 tadi pastinya jangan coba 4 lah. 4 nggak mungkin 0 ini, min 4 gitu kan. Nggak bisa min 4 juga, min 8, nggak bisa min 16, kayak gitu terus. Cara mecahkan polinomial berpangkat 3 ke atas itu nggak ada cara lain. Caranya cuma coba-coba begitu ya. Sampai kapanpun itu coba-coba, cuma nanti cara mencobanya itu nggak sembarangan ya. Ada nanti cara mencobanya itu metode dissection ya, metode belah dua gitu metodenya, ada nanti itu. Pokoknya ada deh di kuliah ya itu. Cara mencoba-coba suku banyak ini berapa akarnya gitu. Misalkan begini sebenarnya. Kalau saya coba 2 misalkan hasilnya positif, terus saya coba 3 hasilnya negatif. Berarti dari 2 ke 3 itu misalkan ada perubahan tanda dari positif ke negatif, berarti solusi dari suku banyak itu pasti di antara 2 dan 3 itu nanti ada yang membuat dia 0 gitu loh. Mudah-mudahan kalian paham maksud saya itu. Jadi kalau misalkan P pangkat 3 dikurang P kuadrat tambah 2P tambah 16 sama dengan 0 di sini ya. Misalnya kita coba 1 misalkan ini. Kalau 1 hasilnya sih positif ya ini, yaitu 18. Kalau coba min 1 masih positif juga. Jadi antara min 1 dan 1 nggak ada gitu. Nah, kalau kita coba misalkan min 3 misalkan di sini. Min 3 gitu ya. Min 3 kayaknya hasilnya ini negatif ini. Nah, min 3 kan dia negatif ya. Tadi kita coba 1 hasil positif. Berarti akarnya itu pasti ada di antara min 3 dan 1. Nah, itu berapa tuh angkanya? Terus nanti didekatin. Tidak harus bulat, bisa koma gitu. 1, berapa sampai panjang juga bisa. Terus tapi didekatin terus. Nanti ada metodenya ya, metode mencari akar polinom dengan metode dissection, metode belah dua. Terus ada lagi metode Newton juga ada, banyak deh ya di matematika itu. Oke, jadi di sini P-nya min 2 sehingga setengah P-nya min 1 ya. Bagaimana cara mendapatkan nilai P itu? Itu adalah suku banyak berpangkat 3 dengan cara coba-coba. Dengan cara trial and error ya. Iya, silakan. Mau nanya itu yang habis 3P itu kenapa dikurang, Kak? Yang 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 kenapa dikurang P pangkat 3 min P kuadrat kita? Karena kan si P ini kan batas bawahnya, Dek. Nah, ini batas bawah. Oh, jadi kalau Ini batas atas. rumusnya pasti minus gitu ya? Kecuali kalau misalnya P-nya depan baru plus 3-nya gitu. Bagaimana? Ini kakak bingung, sumpah. Kalau ini kan ini sebenarnya si 3 ini digantikan dulu ke sini, ya nggak sih? 3-nya ganti ya, Dek? Jelas? Ya. Habis itu ini kan coba lihat digantikan semua 3-nya kan ke X-nya. Habis itu baru si P-nya gitu, batas bawahnya dikurangkan dong. Begini. Nah, gitu. Jadi itu dikurangin gara-gara itu batas bawah. Betul. Oh. Ya, kalau dia di depan berarti P-nya duluan, Dek. Kalau dia batas atas. P pangkat 3 dulu, dikurang P kuadrat, tambah 2P, baru dikurang ini, gitu. Oke, Ya, Kak. Makasih. siap ya. Oke, dari ini kan ya, integral A sampai B fx dx, itu jadinya kan f besar ya, dari A sampai B.
Nah, ini FB dulu baru dikurang FA gitu ya. Jadi yang atas ini dulu baru yang bawah. Kumaha eta kalau dibalik dari B sampai A misalnya begini. Fx dx gitu. Dibalik juga. Makanya tadi hasilnya jadi min itu. Nih. Sekarang dari B sampai A kumaha jadinya. FA dikurang FB jadinya gitu ya. Nah, makanya ini tandanya berubah jadinya, yang tadinya positif jadi negatif. Lawang pengurangannya dibalik gitu ya. Oke, mantap ya. Pertanyaannya bagus juga. Jadi supaya kalian tahu betul kenapa itu ke situ, ini ke sini. Oke lah. Baik, sekarang nomor 4. Silakan di SS ya kalau mau di SS. Nomor 4 di sini malah makin parah lagi. Yang salah malah 90%. Waduh. Kalau ini tadi 80% ya, ini sebenarnya 80% salah. Kakak yakin nggak bisa mecahkan polinomnya ini pastinya ini sebetulnya. Nggak bisa mecahkan polinomnya. Atau mungkin ya bisa jadi juga sih. Integral dasarnya nggak bisa dipecahin juga sih ini. Ya. Oke, sekarang kita hapus. 1, 2, 3. Nah ini dia. Integral seperti ini nih gaya-gaya UTBK ya. Kayak ginilah soal gaya UTBK. Jadi di sini integral dari min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 16. Kemudian integral dari 3 sampai 4 f2x min 2 dx sama dengan 11. Dan waduh banyak banget sih ini. Kok saya malah jadi pusing ya kepala gua ya, aduh. Malah kepala aku jadi puyeng kebanyakan. Apa-apa. Integral dari min 5 sampai min 1 f1 min x dx sama dengan 6 kan kayak gitu ya. Ya tapi intinya sih sebenarnya oh my god. Waduh. Gawat nih. Apa iya begitu? Diketahui fx merupakan fungsi genap. Oh, ada pula fungsi genap di sini ya. Jadi dia fungsi genap ini. Aduh. Kacau balau. Fungsi genap lagi. Fungsi genap. Ada fungsi genap ya. Wah, fungsi genap. Fungsi genap ya. Aduh, ada fungsi ganjil juga itu. Fungsi ganjil ya. Ada juga fungsi tak genap, tak ganjil. Ada ganjil kagak, genap kagak. Fungsi tak genap, tak ganjil. Dua-duanya. Nggak ganjil, nggak genap. Berarti fungsi bencong ya. Fungsi ngaco gitu ya. Ada ya. Nah kalau dia fungsi genap, ini agak apa namanya? Ini ya, kalau fungsi genap perhatikan ya. Kalau dia fungsi genap, kita berikan warna berbeda deh. Warna biru. Integral dari min A sampai A ini ya, dari fx dx itu sama dengan 2 kalinya. Dua kalinya integral dari 0 sampai A dari fx dx. Ini kalau dia genap. Ya, seperti ini ya. Tapi kalau ganjil, wah, ganjil warnanya beda lagi lah. Ini dia. Untuk fungsi ganjil, integral dari min A sampai A fx dx ini adalah 0. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini tolong dipahami ya. Kalau fungsi genap, integral dari min A sampai A fx dx 2 kalinya integral dari 0 sampai A fx dx. Tapi kalau fungsinya ganjil, integral dari min A sampai A fx dx adalah 0. Itu kalau fungsi ganjil. Terus kalau fungsinya nggak genap nggak ganjil bagaimana dong itu? Kalau fungsinya tak genap tak ganjil.
Wah, kalau fungsinya tak genap tak ganjil ya nggak ada yang berlaku buat dia. Ya, ini bebas kalau ini ya. Nah, apa ciri fungsi genap dan fungsi ganjil? Kalau fungsi genap, cirinya adalah, ya pakai dalam kurung aja ya. Kalau fx sama dengan f-nya min x. Nah, ini fungsi genap nih. Ini definisinya. Ya, untuk dia ini. Kalau fungsi ganjil, definisinya adalah kalau f min x gini ya, sama dengan minnya fx. Nah, coba lihat ini. Nah, ini deh. Ya gitu ya. Nah, itu fungsi ganjil tuh. Kalau f min x sama dengan minnya fx ya. Kayak gitu. Itu fungsi ganjil, ciri fungsi ganjil ini, ciri fungsi genap ini. Contoh fungsi genap paling gampang contohnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, coba lihat nih. Coba f2 4, f min 2 4. Sama kan? Kalau fungsi ganjil contoh paling gampang fx sama dengan x pangkat 3. Nah, gitu. Kalau f2 8. F min 2 min 8. Min 8 itu didapat dari apa? Minnya fx tadi kan? Kayak gitu ya. Ini fungsi genap, fungsi ganjil gitu ya. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, apakah misalkan fungsi itu dia fungsi tidak genap? Terus apakah dia otomatis fungsi ganjil? Ya enggak. Ya. Terus fungsi tidak ganjil, apakah otomatis genap? Ya enggak juga. Bisa fungsi tak genap tak ganjil. Genap kagak, ganjil kagak gitu ya. Dia nggak bisa memenuhi ini. Kalau nggak bisa memenuhi ini, maka tak genap tak ganjil gitu. Nah, perhatikan hal yang berlaku ini tadi ya. Nah, sekarang di sini dia sudah bikin bahwa integral dari, kita pakai warna hitam aja nih ya. Integral dari min 4 sampai 4 ya, fx dx, dia bikin di sini sama dengan sama dengan 16 kan gitu ya. Berarti di sini sebetulnya sama saja integral dari apa sih? 2 kali lah ya. 2 kali integral dari 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan 16 gitu loh. Jadi integral dari 0 sampai 4 fx dx itu adalah hasilnya sebetulnya adalah 8. Nah, ini dia nih. Persamaan 1 misalnya ya. Sampai di situ bisa dipahami nggak? Alvito Daiva, paham nggak ya? Alvito? Bisa nggak? Bisa ya, oke mantap. Jadi integral dari 0 sampai 4 itu adalah 8 gitu. Nah, sekarang ini bagaimana ini mengkaitkan ini sekarang? Aduh. Kalau integral dari 0 sampai 4 FUDU, ini perhatikan ya. Itu sama juga ya, 8 juga, oke. Itu hanya beda variabel aja. Tapi tetap 8, tolong dipahami ini. Ini ya, katakanlah persamaan 2 gitu ya. Sama ini ya, tolong dipahami ya. Integral fx dx seperti ini 8, integral FUDU ya 8 juga dong. Kan hanya diubah variabelnya aja. Kan kayak gitu ya. Nah, sekarang yang ini kita ganti variabelnya jadi U ini. Yang 3 sampai 4 ini. Perhatikan ya, saya tulis di sini pakai warna merah. Supaya kelihatan tuh. Jadi integral dari 3 sampai 4 ya. Perhatikan. F 2x dikurang 2 dx. Kata dia hasilnya 11. Nah, ini kita ganti jadi U ini. Misalkan ini U. Misal U sama dengan 2x dikurang 2. Maka du per dx, perhatikan ya, ini jadi 2 dong. Berarti dx-nya sama dengan du dibagi 2 ya. Oke. Nah, perhatikan lagi di sini bahwa untuk U-nya ini, untuk U-nya ya, untuk X-nya 3, nih ya, perhatiin ya. Untuk X3, U itu adalah, nah berapa tuh U-nya tuh? Saya tanya dulu kalian dulu. Fauzan Ismail, kalau X-nya 3, U-nya berapa, Dek?
X-nya 3. Iya, U-nya berapa? U-nya 4. Iya, betul. Nah, kalau X-nya 4, berarti U-nya sama dengan 2 kali 4, 8. Berarti 6 nih. Ah, gitu ya. Mantep. Keren, keren, keren. Jadi ini bisa diubah nih, perhatikan. Jadi ini jadinya integral dari, untuk X-nya 3 ini jadi 4 gitu loh. Ini 6 gitu. Terus ini apa? U kan ini? FU gitu. FU terus DX-nya apa? DU per 2. Jadi DU per 2. Sama dengan berapa di sini? 11 gitu. Maka ini ya supaya ini duanya hilang ya kali 2 aja. Berarti integral dari 4 sampai 6 FU DU itu adalah 22. Ini katakanlah persamaan 1, 2 ini yang ketiga gitu ya. Nah ini udah mulai nyambung nih, 0 sampai 4, ini 4 sampai 6, nyambung dong. Ya kan? Terus yang ini deh kalau gitu. Yang ini warna apa lagi ya? Warna biru deh, biru lagi ya, karena di sini biru dikit dong. Nah ini sama aja sih sebenarnya, integral dari min 5 sampai min 1 gitu ya, dari F1 min X dx sama dengan 6 gitu ya. Maka pakai pemisalan, misal, ini saya nulisnya misal lah, salah aja ya. 1 min X U-nya, U sama dengan 1 min X gitu. Maka DU per DX-nya itu adalah min 1, nih min 1 ya. Jadi DX-nya sama dengan DU dibagi min 1. Nah, sama lagi kayak tadi, untuk X-nya min 5, berarti U-nya sama dengan ini nih, 6 dong. 1 kurang min 5 gitu kan ya. Untuk X-nya min 1, ini kan min 1 nih. Berarti U-nya adalah 2. Wah, ini kayaknya nggak guna ya. Oke, nggak apa-apa, ada guna juga sih. Mari kita lihat di sini. Berarti integral dari ini 6 dong. 6 ini 2 gitu ya. 6 sampai 2, tapi di sini udah ada. Oh, belum ada. Oke. Berarti di sini FU ini. FU dikali DU dibagi min 1 sama dengan 6. Nah, gitu. Berarti di sini integral dari 6 sampai 2 FU DU adalah min 6 ya. Ini integral 6 sampai 2 dari FU DU adalah min 6. Nah, kalau integral dari 2 sampai 6 FU DU berarti dibalik kan itu. Dibalik ya. Yang tadi itu ya. Jadinya 6 dong. Nah, ini yang keempat. Nah, dari ini semua kita bisa nyari dari 0 sampai 2 pastinya itu. Ya. Kita pasti bisa. Dari sini ini kita pecah-pecah aja dulu ini. Ini 2 sampai 6 ada. Terus di sini 4 sampai 6 ada. Berarti gimana nih? 2 sampai 4, 4 sampai 6 bisa. Oke. Itu bisa ya. Jadi dia ini kan bisa dibuat jadi begini. Yang ini loh ya, integral warna apa lagi ya? Warna merah ya. Jadi integral dari 2 sampai 6 ini, FUDU ini, FUDU itu bisa kita tulis integral dari 2 sampai 4 FUDU ditambah integral dari 4 sampai 6 FUDU gitu loh. Nah, ini hasilnya berapa? Ya 2 sampai 6 ini, 6 gitu kan. Nah, sedangkan ini berapa coba? 4 sampai 6. 4 sampai 6 itu kan 22 toh di sini. Di sini 22. Maka 2 sampai 4 dapat tuh. Sini kan 22 nih. 22 sama dengan 6. Sedangkan di sini integral dari ini ya. 2 sampai 4 nih. Jadi integral dari 2 sampai 4 dari FUDU ini tempatnya makin nggak ada cuy. 6 dikurang 22 gitu. Berarti min dong. Min berapa lagi itu? Min 16 ya. Min 16 berarti. Jadi min 16. Ah, gitu aja udah. Ini persamaan yang kelima sudah ini. Nah, dari 2 sampai 4 ini dapatlah 0 sampai 2. Kenapa? Kita di sini pakai warna merah lagi. Integral 0 sampai 2 FUDU ya, sama aja lah nanti dengan fx dx ya. Integral 0 sampai 2 fx dx ditambah
integral dari 2 sampai 4 fx dx ya sama dengan integral dari 0 sampai 4 fx dx gitu ya. Nah, di sini berarti ini kan nilainya sudah ada tuh. Ini nggak muat ya. Ini kan 2 sampai 4 itu kan min 16 nih. Ya, min 16 di sini. Nah, sedangkan 0 sampai 4 sama dengan berapa coba di sini? 16 juga. Waduh. Jadi 32 dong. Kok gede banget ya? 8, Kak. Kemana 8? Ini ya. Astagfirullahaladzim. Saya salah lihat lagi matanya. Ampun, ampun. Nah, ini udah. Jadi integral 0 sampai 2 fx dx jadinya adalah 16 tambah 8, 24. Ya, benar ya. Waduh, tapi panjang banget caranya, susah ya. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti ya, itu merantau kemana-mana itu tulisan itu. Tapi saya bikin warna-warni kok, ada merah, ada biru, ada hitam, itu masing-masing ada bagian-bagiannya tuh. Ya, ini tipikal soal UTBK kayak gini ya. Jadi, nah tolong kalian pahami bahwa kalau integral fx dx 8, integral fu du ya 8 juga ya. Itu kan hanya beda variabel aja ya. Tolong dipahami ya. Maksudnya begini loh, itu kadang-kadang membingungkan juga kalau bagi kita yang masih kurang paham ya. Di mana lah gua tulis ya? Di sini kalau misalkan ada, olah kuningnya nggak kelihatan, merah jambu kali ya. Kalau ada y sama dengan misalkan 2x ditambah 1, terus ada fungsi y sama dengan 2 apalah variabelnya ya. 2u deh ditambah 1 gitu. Ini masing-masing diintegralkan terhadap variabelnya. Hasilnya pasti sama kalau integral tentu ya. Sama pasti. Artinya gini, integral 2x tambah 1 dx dari 0 sampai 1, misalkan coba kamu hitung berapa ini. Terus integral dari 0 sampai 1, 2u ditambah 1 du, pastilah hasilnya sama. Nggak mungkin beda. Ya. Karena ini hanya sebuah angka. Bentuk rumusannya memang beda. Yang satu pakai x, yang satu pakai u kan gitu ya. Tapi ketika angkanya dimasukkan nilainya pasti sama kayak gitu. Ya mudah-mudahan paham lah. Ini konsepnya ruwet ya, pakai genap ganjil segala. Ya. Waktunya habis pula. Masih ada satu lagi padahal. Ya tapi begitulah ya, nggak harus kebahas juga semua sih. Teori yang dijelasin juga lama ya. Susah lah pokoknya kalau dikebut-kebut. Ini udah ngebut sebenarnya. Saya itu ngejelasinnya. Dan nyerocos aja tuh. Emang ya namanya integral ya. Belajarnya nggak apa ya. Ya setidaknya saya mereview lah ya. Teorinya tadi secara umum saya review semua. Tapi kalau latihan soal kan nggak mungkin juga saya bisa kerjakan semua gitu ya. Ya secukupnya aja gitu. Kalau misalkan kita kerjakan 5 ya kurang 6 kan gitu kan. Kita kerjakan 100 soal kurang 101 gitu kan ya. Bahkan kita kerjakan 1000 soal kok nggak 2000 gitu. Jadi nggak ada habis-habisnya yang namanya belajar itu ya. Jadi ya ini pun saya hanya bisa dalam kesempatan kali ini hanya bisa menyampaikan hal ini kepada kalian ya. Walaupun sebenarnya masih banyak banget lagi ya dari ilmu integral itu yang belum tersampaikan, pasti banyak lah. Ya, orang buku kalkulus itu tebalnya itu bisa 500 halaman ya. Dan gedenya bukan kecil itu. Buku kalkulus kalau kalian cari itu misalkan kalkulusnya James Stewart atau kalkulusnya misalkan siapa lagi ya? Yang pakar matematika Dale Farbeck gitu ya. Ya tebal-tebalnya itu lebih tebal dari kitab suci ya, lebih tebal dari Alkitab dan Al-Qur'an gitu. Lah nggak mungkin bisa disampaikan sekali pertemuan begini kan. Tapi setidaknya saya mereview kembali ingatan kalian pada integral ya, pada kalkulus ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Demikian saja ya, waktunya habis. Selamat malam buat adik-adik semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih Kak. Ya adik-adik semua. Semoga pada sukses ya.
Diulang-ulang ya, Nah. tonton di Genius Net juga teorinya. Ya, Kak. Ya, Kak.